bukan 8% ya, Iya. bukan 0,8 tapi 0,08%. Nah, ini adalah sesuatu yang ternyata membuat orang begitu kelojotan gitu ya, dan langsung menuduh bahwa terjadi Ada permainan. penggelembungan kan, dan dikait-kaitkan juga dengan Pak Jokowi ya. Iya, Dikatakan bahwa ini hanya bisa terjadi karena Pak Jokowi sayang anak ya, sayang siapa? Kaisang, iya, iya. dan berusaha agar Kaisang jangan malu nih kalau angkanya di bawah 4%. Jadi dinaikkan belakangan. Itu kan semua doesn't make sense. Iya. Kalau itu cuma 0,08% 8, per ya. hari, Iya. itu kalah dengan apa yang terjadi pada PKB misalnya, atau Gelora, yang juga mengalami kenaikan di periode waktu yang sama. Sama, ya. Tapi kenapa nggak ada yang nanya soal kenapa PKB? Kenapa nggak ada yang tanya soal Gelora? Iya. Ya lagi-lagi saya kaitkan dengan apa yang Anda katakan tadi ya. Iya. Pokoknya kalau Kaisang, Jokowi itu sasaran tembak utama. Iya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang kembali sobat lama saya yang menjadi langganan saya di podcast ini. Karena apa? Begitu banyak komentar terhadap podcastnya, video-videonya, dan kemudian ratusan, 200, 300 ribu. Ya kan? Jadi oleh karenanya saya masih percaya bahwa di benak beliau ini masih harus digali ya, supaya Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, saya salam dulu, saya sapa dulu ya. Terima kasih Bung Ade datang kembali ya. Saya kemarin lihat Anda di mana-mana itu. Ya, ini Anda lagi sorotan sekarang. Jadi sorotan di PSI. Iya, luar biasa. Nah, kemarin baru ada rapat setelah reses DPR ya. Dan di sana diharapkan banyak orang yang tentu mengharapkan adanya hak angket yang dimulai dari PDIP kan. Dan ternyata sampai sekarang belum ada suatu gerakan mengenai kepastian hak angket. Gimana pandangan? Pertama-tama saya sendiri merasa bahwa sebetulnya di dalam internalnya PDIP tidak ada keseriusan. Ya. Ini bukan sebuah ide yang memang dipikirkan dan dirancang secara sistematis, secara terencana, tidak menjadi sesuatu yang dibicarakan bersama. Karena saya rasa memang ada banyak tokoh-tokoh PDIP sendiri yang tidak nyaman ya, atau tidak merasa bahwa ini diperlukan. Kita berulang kali sebetulnya mendengar berbagai pandangan, termasuk dari saya lupa persisnya apakah Bu Puan juga menyebut ini ya, tentang hak angket. Tapi kalau saya dengar dari teman-teman PDIP, memang sebagian sih menganggap bahwa is it worthy gitu ya? Apakah ini memang layak dilakukan? Apa perlu? Sehingga memang sempat ada pertanyaan. Ini dulu ketika diangkat oleh Mas Ganjar, itu Mas Ganjar melakukannya dalam skema koordinasi dengan PDIP atau lebih karena ide muncul sendiri. Dia dan kawan-kawannya ya yang kalah itu baru aja kalah terus merasa kita harus menunjukkan bahwa kita tidak kalah begitu saja. Kita harus menyatakan bahwa kita akan menggugat ini ya. Sementara di PDIP sendiri barangkali saya menduga-duga saja, sebetulnya tidak dirancang secara serius. Dan betul yang Anda katakan, terasa sekali ketika mereka mulai ketemu lagi. Pertama-tama banyak yang nggak datang juga, banyak yang nggak masuk. Yang masuk cuma 230-an. 230 dari 500 580. Kalau memang orang sedang mengejar hak angket dan ini berkejaran dengan waktu, harusnya sudah terlihat di hari-hari pertama dong. Ya. Jadi saya duga seperti sudah banyak dikatakan oleh para analis yang mengatakan bahwa apakah ini layak dilakukan karena toh pada akhirnya tidak akan membawa perubahan apa-apa ya. Kecuali memang begini. Kecuali memang ada kecurangan yang luar biasa ya. Semua orang merasakannya tapi tidak bisa mengatakannya, atau semua orang merasakannya tapi membutuhkan ada sebuah legitimasi dari lembaga DPR sendiri. Kalau itu yang terjadi, mungkin. Barangkali kita bisa lah ya membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang layak dilakukan. Tapi barangkali karena semua orang juga sadar. Baru-baru ini saya hadir di sebuah talk show yang salah seorang pembicara mengatakan, taruhlah ada perubahan, ada pengulangan, penghitungan pada berapa ratus ribu TPS atau 100 ribu atau apa. Itu
tetap tidak akan mengubah hasil akhir kemenangannya Pak Prabowo ya. Dan apa namanya, ya angkanya terlalu jauh lah, 58 ke 26 ya. Ke berapa belas gitu. Ini terlalu jauh. Jadi kalaupun itu dilakukan, ini lebih ke arah, kan hak angket itu definisinya adalah investigasi yang dilakukan oleh DPR untuk memeriksa produk-produk dari undang-undang. Pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Ya kalau ujung-ujungnya cuma ingin mengatakan bahwa rate kepercayaan terhadap pemilu sekarang misalnya hanya 70, 60, ya buat apa juga kata orang. You will spend so much money gitu ya, so much energy, so much time gitu untuk sesuatu yang toh kita tahu bahwa ini tidak akan banyak berdampak terhadap. Belum lagi terus orang bilang ini mau presiden saja atau mau DPR juga, karena kalau mau diangket, diperiksa, ya mesti dua-duanya dong. Dan ini yang saya katakan, saya sendiri termasuk orang yang senang juga kalau ada hak angket dalam rangka menginvestigasi pemilu di level pileg DPR ya, partai politik. Itu penting juga, jangan cuma berantem di soal apakah Prabowo menang. Kan kalau Prabowo menang kan udah jelas lah Prabowo menang. Tapi kalau DPR kan masih ada berapa persen, termasuk PSI misalnya ya. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, saya termasuk orang yang memang menganggap bahwa hak angket itu bagus lah ya, menjalankan hak angket itu adalah hak konstitusional ya. Dan kalau orang seperti Mas Ganjar atau Mas Anies memang betul-betul percaya bahwa ada sebuah kecurangan yang sistematis, bukan cuma kesalahan hitung atau kesalahan tulis, tapi ada sesuatu yang bersifat STM itu struktur, terstruktur, sistematis dan masif. Dan masif ya. Terstruktur, sistematis dan masif. Kalau itu memang ada, mereka punya indikasi-indikasi atau bukti-bukti yang mengindikasikan adanya TSM tadi, ya tentu saja layak lah untuk dilakukan. Tapi sejauh ini memang saya setuju dengan banyak pihak yang mengatakan kelihatannya ketika Mas Ganjar mengatakan itu, dia hanya merujuk pada kasus-kasus tertentu yang mungkin dari kubu Mas Ganjar dikatakan sebagai bentuk-bentuk kecurangan yang menyebabkan mereka kalah gitu ya. Tapi partai lain atau kandidat lain juga mengatakan kami justru menemukan adanya kecurangan yang menyebabkan Anda mencapai 16%. Kayak kemarin misalnya baru-baru ini Mas Burhanuddin ya, indikator. Itu kan menemukan melalui survei loh. Survei nasional 1.200 responden yang mengatakan bahwa ada sekitar 13% masyarakat yang mengatakan mereka menerima uang dari PDIP dan menerima uang dari PKB ya. Nah, menurut saya itu layak sekali untuk diinvestigasi juga seberapa jauh. Kalau yang dilakukan indikator kan cuma menjangkau 1.200 orang ya. Tapi kalau mau diteliti lebih jauh, mau dibongkar, bagus dong kalau DPR mau melakukan itu. Tapi seperti banyak orang juga katakan, kalau itu dilakukan DPR, artinya dia memeriksa dirinya sendiri. Jadi jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Jadi saya sih percaya, saya percaya dengan orang-orang, mungkin Anda juga ya, yang mengatakan bahwa ini sih kayaknya anget-anget tai ayam atau dengan kata lain, ya hanya dilontarkan demi sesuatu yang bukan terkait dengan kebenaran, tapi lebih ke untuk membangun image bahwa saya kalah bukan karena saya kalah secara fair loh. Saya kalah karena dicurangi. Dan ketika saya berusaha menggugat melalui hak angket, ternyata tidak diterima. Jadi untuk selamanya mereka akan tetap mengatakan bahwa kami kalah karena dicurangi. Tapi jawaban Anda tadi ya, Bung Ade, bahwa dari konstruksi akal sehat, orang PDIP-nya itu memang terasa seperti yang Anda, walaupun Anda katakan tadi dugaan, tapi memang sikap dari petinggi-petinggi mereka seperti menggambarkan akal sehat yang Anda lontarkan barusan. Betul. Jadi ya mungkin kurang koordinasi idenya, dan di sana idenya tidak solid diterima sebagai langkah yang worth it ya. Apalagi kemudian kita ingat kan Pak Mahfud kan yang terlihat sekali dia tidak support lah. Sudah kalah ya sudah kalah saja kan. Dan jadi
ini lebih ke gimmick, lebih ke show, bukan sesuatu yang substansial sifatnya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tentang bagaimana PSI yang kemana diributi. Karena pada waktu kita sebelumnya di sini, Anda pernah mengatakan bahwa memang banyak orang yang tidak nyaman dengan PSI, ya kan, di tingkat daerah pun dulu ya. Jadi narasi-narasi yang dibangun ya bahwa ya semoga lah PSI itu nggak masuk lah, kira-kira kan gitu. Nah, tapi tiba-tiba kemarin ada kenaikan angka terus diributin. Apa itu sebenarnya? Iya, ini sebetulnya persoalan yang harus bisa dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU dan Bawaslu ya. Tapi kelihatannya memang ada sebuah persoalan serius kali ini, tahun ini ya, dengan kerjanya KPU. Kelihatannya KPU tidak cukup siap ya menghadapi atau menjalankan sebuah kegiatan yang berskala nasional yang mencakup 200 juta pemilih yang pada saat yang sama diganggu oleh begitu banyak persoalan kan. Dan ini yang paling parah adalah bagaimana mereka tidak cukup siap menjalankan teknologi AI mereka ya, Sirekap itu ya. Sekarang seperti Anda ketahui karena saya adalah orang yang berkepentingan dengan suara saya, kan saya harus melihat bagaimana perkembangan Sirekap. Kan selama beberapa hari sudah freeze, sudah dihentikan. Jadi 2 kali ini udah freeze. Dulu pada sekitar antara tanggal mungkin 18 sampai 20 sekian itu freeze. Karena ramai itu misalnya karena saya sendiri juga protes, kok suara saya naik sampai 400.000. Yang pertama ya. Saya pernah ungkapkan juga di sini kan. Betul. Itu di freeze. Setelah di freeze itu mulai dihitung kembali kan. Nah pada saat dihitung kembali itulah sejak tanggal 25-24 itu terjadi kenaikan di PSI. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kenaikan suara PSI itu tidak melonjak atau menggelembung seperti yang banyak dibicarakan orang. Ini kan pilihan kata. Sebetulnya yang terjadi adalah seperti kenaikan, kalau hitungan saya waktu itu sampai tanggal 3 Maret, kenaikan yang bisa dihitung rata-rata 0,08%. Bayangkan ya, 0,08% kenaikannya. Bukan 8% ya, bukan 0,8, tapi 0,08%. Nah ini adalah sesuatu yang ternyata membuat orang begitu kelojotan gitu ya, dan langsung menuduh bahwa terjadi penggelembungan kan, dan dikait-kaitkan juga dengan Pak Jokowi ya, dikatakan bahwa ini hanya bisa terjadi karena Pak Jokowi sayang anak ya, sayang Kaisang, dan berusaha agar Kaisang jangan malu nih kalau angkanya di bawah 4%, jadi dinaikkan belakangan. Itu kan semua doesn't make sense ya. Itu mengada-ada. Dan saya senang bahwa Anda mengaitkannya dengan apa yang terjadi bahkan sebelum pemilu. Jadi ada sebuah rangkaian bentuk-bentuk serangan terhadap PSI narasi yang nggak bisa dikatakan baru dilakukan sekarang. Jadi bisa dipahami bahwa memang ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk mendelegitimasi angka PSI. Nah, kembali ke tadi. Hanya 0,08%. Nah, ketika diramaikan, ternyata kelihatannya Pak KPU ini kelihatannya rada mulai panik lagi atau mulai galau lagi. Tapi saya paham juga kenapa mereka galau, karena begitu banyak orang bicara dan menyalahkan KPU dan PSI. Nah, KPU kemudian menghentikan lagi, freeze lagi. Tapi soal penggelembungan atau kenaikan tersebut adalah sesuatu yang sangat masuk di akal. Penjelasannya banyak kok. Pertama-tama tapi harus diingat, kalau itu cuma 0,08% per hari, itu kalah dengan apa yang terjadi pada PKB misalnya, atau Gelora, yang juga mengalami kenaikan di periode waktu yang sama. Tapi kenapa nggak ada yang nanya soal kenapa PKB? Kenapa nggak ada yang tanya soal Gelora? Ya lagi-lagi saya kaitkan dengan apa yang Anda katakan tadi ya. Pokoknya kalau Kaisang, Jokowi itu sasaran tembak utama. Nah kalau 0,08, jadi menurut saya sama sekali tidak ada bermasalah. Dan kalau Anda mau mempermasalahkan itu, saya akan bilang bahwa loh dulu ketika baru pertama kali diumumkan di Sirekap, ketika PDIP dapat berapa juta suara, artinya itu kenaikannya bukan lagi 0, kenaikan 10, 20, 30% kan?
Dan bukannya saya bilang nggak ada, tapi orang menganggap nggak ada yang bermasalah dengan itu, ya. Karena itu menurut saya menjadi sangat berlebihan dan tidak masuk akal untuk menyalahkan PSI. Dan yang celakanya seperti ini nih, kan saya berulang kali harus hadir di berbagai acara. Orang bertanya kepada saya, bagaimana ini bisa terjadi? Loh, saya bilang, saya kan PSI. Saya kan orang yang ikut pemilu, sedang dihitung suaranya. Kalau tiba-tiba suara saya naik, saya misalnya atau PSI naik, gimana saya menjelaskannya? Orang sedang dihitung kok. Dan penghitungan itu bahkan sekarang belum mencapai angka 70%. Ya. Masih 65 ya? Masih 65, masih ada 35%. Itu. Sehingga kalau Anda mau menilai, nilai sampai nanti dong, sampai habis. Dan nah ini kemudian dikaitkan orang dengan, tapi menurut quick count, kan selalu itu, selalu dibandingkannya dengan quick count. Di quick count, Anda itu cuma, misalnya ada yang bilang 2,6, ada yang 2,7. Yang tertinggi adalah, kalau tidak salah, adalah Carta Politika dan SMRC, yang adalah 2,9%. Nah, itu aja saya bisa bilang begini, pertama-tama. Loh, kan kita 3,13. Ya, SMRC 2,9. Itu kan selisihnya cuma berapa? Margin of error. 0,2 kan? Kalau 0,2, kenapa Anda jadi marah-marah sekarang? Itu yang pertama ya. Sementara tadi saya bilang, kalau PKB B lebih. Nah, sekarang saya tambahkan. Kalau akhirnya dapat 4%, masih masuk di akal nggak? Ada tuh ilmuwan yang bilang, skandal kalau sampai PSI memperoleh angka 4%. Dia menggunakan pilihan kata skandal itu dari mana? Atau tidak mungkin secara saintifik PSI bisa memperoleh 4%. Itu semua kacau, Bung. Kacau sekacau-kacaunya. Maksud saya begini. Selisih suaranya, kalaupun PSI nanti dapat, kalaupun ya, saya nggak bilang, saya sih optimis dapat 4. Tapi taruhlah optimisme saya ternyata nanti terwujud. Betul-betul dapat 4%. Itu pasti ada kecurangan nggak? Itu pertanyaan besar ya kan? Mereka yang tidak suka sama PSI langsung bilang, pasti curang. Dengan menggunakan quick count. Nah, saya akan selalu mengatakan bahwa tidak benar secara saintifik, tidak mungkin PSI mencapai 4%. Mereka bilang, loh, kalau misalnya hanya 2,9% hasil quick count-nya, taruhlah ditambahkan dengan margin of error yang kira-kira 1%, itu kan angkanya baru mencapai 3,9%. Taruhlah kalau pakai istilahnya barusan 3,99. Kan nggak sampai 4. Nah, disitulah orang ini ngomong tanpa memahami disiplin ilmu statistik. Jadi di dalam disiplin ilmu statistik itu ada yang namanya level of confidence. Level of confidence yang dipakai oleh lembaga-lembaga penelitian kita saat ini adalah kira-kira 95 saja. Itu artinya apa? Artinya para ahli statistik kita itu cukup adil lah, cukup jujur. Dia mau bilang begini, ini ilmu pasti memang, kira-kira ya. Tapi untuk mengatakan 100% pasti, kami nggak berani. That's not our authority. Tetap kemungkinan ada kesalahan. Namanya meramal, memprediksi, memperkirakan. Namanya memperkirakan, ada nggak kemungkinan gagal atau salah? Ada, pasti Jawabannya ada dan pasti ada. Itu yang dia bilang. Ada 5% kemungkinan bahwa ini nggak mencapai 4%. Ada 5% kemungkinan ini mencapai 4%. Jadi kalau ternyata bisa 4%, kita nggak bisa menyalahkan quick count-nya. Enggak, quick count-nya itu udah benar kok. 2,9 plus 1 jadi 3,9. Itu cuma selisih 0,1, 0,2 dengan 4 atau 4,1. Dengan tingkat 95%. Jadi kalau 100% apa dia 4,1 ya nggak ada masalah. Kalau 100%, kan realita kan? Realitanya adalah tanggal 20. Jadi kalau 4% ya emang ada apa? Memang ada apa?
situ ada masalah apa itu dengan dia. kita? Jadi gitu memang loh. ada yang melompat ya. Atau misalnya kalau angka kita ternyata jadinya 5%. Ya. Nah, Anda mulai boleh tuh berargumen. Iya baru. Ini gila nih. Di atas ya, normal ini. Saintis pun akan mengatakan, iya. itu sih akal-akalan PSI Iya, aja. iya. Tapi kalau cuma 4,1, 4,2, itu masuk kan akal. selisih 0, salah ngitung segala macam itu bisa terjadi. Tapi hikmahnya kalau saya lihat, PSI itu makin populer. Jadi PSI itu makin populer, jadi artinya kalau dilihat dari segi banyak orang yang tidak menginginkan PSI ke parlemen dan terbukti rakyat menentukan misalnya masuk, itu surprise dan positif. Betul. Positif bahwa gerakan anti korupsi itu akan makin meningkat. Ya. Betul. Kemarin ada satu video Pak Prabowo memberikan pidato. Waduh luar biasa. Jadi dia bilang, Anda kalau jadi nanti pemimpin, mulailah dari desa ini. Tapi ingat, jangan ikut korupsi. Wah luar biasa itu. Wow. Luar biasa itu. Dia ngomong di mana itu? Di UKRI. Ya. UKRI. Universitas di Bandung ya. Okay. Kalau nggak salah Sufmi Dasko. Nanti saya carilah videonya. Ya. Tapi itu benar sekali. Luar biasa itu. Dan anak-anak muda semua. Ya. Dia bicara mengenai tantangan Indonesia. Wah luar biasa. Saya terima kasih Anda men-share itu karena membuat saya semakin optimistis. Saya ingin komentari sedikit nih apa yang Anda katakan barusan itu. Buat saya apa yang terjadi sekarang ini, orang kan bilang ini adalah pemilu terburuk dan segala macam bullshit. Saya justru bangkit optimismenya sekarang antara lain karena begini. Buat saya bahwa misalnya ya, kan sekarang kalau kita bicara tentang PSI udah nggak bisa menggunakan kata pasti. Pasti lolos atau pasti nggak lolos tuh nggak ada sekarang. Tapi saya melihat langsung bagaimana masyarakat itu ternyata tidak benar. Bangsa Indonesia itu adalah hanya kumpulan orang-orang yang bisa dibeli atau tidak berpikir dan seterusnya. Saya gunakan contoh saya, Bung. Angka saya, ini kan masih dihitung, tapi angka saya yang terakhir yang saya dengar adalah di angka 40 ribuan. Luar biasa ya? Itu buat saya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Begini, saya itu adalah orang baru di dalam pileg, baru pertama kali ikut. Saya tidak menggunakan uang fajar, serangan fajar. PSI itu nggak ada serangan fajar sedikit pun, diharamkan bahkan. Jadi kalau mau pakai uang, ya bayar orang untuk menjadi saksi, mengawasi, atau bikin sembako murah, atau pengobatan gratis, bla 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 ya. Tapi nggak ada tuh ya kasih duit bawa amplop, dan itu terjadi ternyata di Indonesia. Saya akan katakan pada Anda, suka nggak suka, di lapangan itu terjadi, ya. Dan saya dengar, di daerah ini sudah didatangi oleh calon dari partai ini, dan mereka mengatakan bahwa mereka membawa 100.000 atau 200.000. Bahkan dari daerah nggak jauh, Tangerang, untuk DPRD itu ada RT warga-warga yang bilang di RT-nya ada pembagian 50.000. Iya, 50.000 satu orang. Kalau kita bicara satu dapil, kita bicara tentang kali 1.000 aja, itu adalah 50 juta ya, 50.000. Enggak, 50 miliar. Iya, 5 miliar kan. Jadi maksud saya adalah ini angka-angka yang nggak masuk di akal buat saya, dan itu akan terus terjadi. Nah, datanglah saya nih. Saya nggak pakai duit. Ya tentu saja ada spanduk dan seterusnya. Tapi spanduk lah, itu kan kayak reklame biasa. Dan kekuatan saya adalah di medsos dan di acara seperti Anda ini kan. Terima kasih makanya Anda undang saya ke sini. Mungkin ada warga Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, di luar negeri nonton, dan benar juga nih Ade Armando gitu. Ini dia yang ngomong sama saya. Iya kan? Nah, komen-komennya luar biasa itu. Angka 40.000 itu. Ya luar biasa itu. Buat Jakarta Selatan termasuk yang tertinggi. Bukan tertinggi 1 2 3 ya. Tapi sekitar ya tadi dikatakan yang 8, mungkin 8 terbesar lah. 40.000 ya. Yang 40.000. Iya. Itu belum ditambah suara luar negeri. Yang mudah-mudahan belum dimasukin, belum dihitung. Ya. Tapi beberapa teman sih udah kasih laporan, termasuk Erwin kan, atau siapa lah. Itu yang bilang bahwa
Saya bukan paling senang, temen di LA, Los Angeles. Bang, gila bang, di LA abang nomor 1. Atau mungkin di TPS dia ya. Saya tuh berapa lawan-lawan saya dari PDIP, dari segala macam jauh di bawah saya. Itu kan artinya nih orang-orang yang, kalau gitu orang milih saya kenapa? Nggak dikasih duit, bukan karena saya terkenal, main film, bukan ganteng, bukan pejabat. Saya hanya seorang caleg yang latar belakangnya adalah dosen. Dan ada 40.000 at least sekarang di sebuah daerah saja di wilayah Dapil ya. Itu pun Dapil 2 kan, Jakarta 2 kan? Hanya Jakarta 2 ya. Yang lawan-lawannya tuh Hidayat Nur Wahid, ada Masinton Pasaribu, ada Once, ada siapa, Ida Fauzia yang menteri. Lawan-lawannya ada Uya Kuya, ada macam-macam. Dan saya tetap mendapat angka sebesar itu. Luar biasa ya. Apa penjelasannya menurut Anda? Menurut saya, karena mereka memilih saya karena gagasan. Inilah politik gagasan yang sesungguhnya. Mereka percaya bahwa apa yang saya perjuangkan yang namanya melawan korupsi, melawan intoleransi, itu adalah dua hal yang mereka percaya juga. Mereka ingin agar ada anggota DPR yang memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi. Grace lebih tinggi lagi dari saya. Saya nggak tahu sekarang terakhir kan, waktu masih sekitar 2 minggu 10 hari yang lalu, dia masih 40 ya. Sekarang saya duga udah berlipat lagi ya. Dan kurang lebih kenapa orang? Ya memang kalau Grace ada cantiknya lah. Mungkin ada para milenial menyukai. Bisa jadi. Ya. Tapi saya duga memang karena orang mengenal Grace sebagai pejuang. Ya. Pejuang, lagi-lagi membela kaum minoritas, memperjuangkan rumah ibadah, memperjuangkan perempuan. Betul. Dan beberapa teman PSI lain, ada juga yang akhirnya nggak lolos karena PSI-nya di daerah tersebut kalah. Tapi keren-keren, bro. Ya. Saya mau bilang begini, saya melihat lagi, jadi mengulang lagi ke skeptisisme banyak orang yang mengatakan, sudahlah, dengan rakyat Indonesia itu ngapain capek-capek dengan politik gagasan, dengan program, kasih duit aja. Saya akan bilang enggak tuh. At least di PSI taruhlah nanti pendukungnya ada berapa juta, ada sekian juta orang loh yang memilih bukan berdasarkan karena kecantikan, kegantengan, kekayaan, dikasih duit, soal agama, soal segala macam. Enggak, mereka memilih karena gagasan. Tidak mungkin orang memilih PSI untuk alasan lain. Pasti karena program, pasti karena gagasan. Nah, ini membuat saya kembali lagi percaya pada masa depan Indonesia. Apalagi sekarang Anda katakan, presidennya juga sudah menyatakan, jangan korupsi. Ketemu kan? Ketemu. Jadi kita di partai, terlepas dari kami ada di DPR atau tidak, tapi apalagi kalau ada di DPR, itu mungkin kalau di DPR kami ketemu dengan Gerindra dulu. Dan saya potong sedikit. Silakan. Beliau mengatakan begini, tidak ada di militer, tidak ada tentara yang buruk. Yang buruk adalah pemimpinnya. Wow. Luar biasa itu. Tidak ada orang yang gagal. Yang gagal itu pasti pemimpinnya. Nah, jadi ketika dia menyuruhkan jangan korupsi, itu sama aja dengan mengatakan, ya saya anti korupsi ya. Itu udah berbahaya itu, jadi siap-siap aja. Dan saya percaya. Sama. Saya percaya. Pak Prabowo itu sudah berusia lanjut 70 sekian. 72. Dan dia kaya raya. Maksud saya kaya raya itu begini bagusnya. Orang yang kaya raya itu dorongan korupsinya udah nggak ada lah. Buat apa juga? Alasannya nggak ada. Nggak ada alasan. Dan kalau Anda pernah datang ke rumah dia di Hambalang atau di Kartanegara, dan apalah apa yang dia miliki dan segala macam. Dan dia cuma punya satu putra yang juga kaya. Putranya juga kaya raya. Keluarganya kaya raya. Jadi ke adiknya, ke kakaknya. Dia punya kakak kan ya. Itu dia juga tidak membutuhkan uang. Nggak ada. Jadi kalau dia bilang ke Gerindra nggak ada ya satupun. Nah mudah-mudahan nih 5 tahun ke depan, at least 5 tahun. Kalau perlu kan lebih dari 5 tahun ya. Tidak ada lagi memang dari Gerindra atau dari manapun dari koalisinya itu menteri yang terjebak karena korupsi. Itu yang saya katakan tadi. Ini buat penonton juga barangkali ya. Saya merasa kita layak optimis. Politik gagasan. Dan politik gagasan, dan kita bisa
eh, meminta agar Partai Gerindra yang salah satu partai terbesar, at least sekarang kan 3 terbesar ya, untuk pegang kata-katanya Pak Prabowo ya. Iya. Karena begini, menjadi anggota DPR itu sebetulnya gajinya udah besar. Iya. Udah nggak perlu lagi korupsi. Walaupun pengeluarannya besar juga katanya. Pengeluarannya besar Ke juga. daerah macam-macam ya. Ya tapi jangan dengan korupsi dong. Iya. Pakai yang lain aja. Tapi jangan korupsi. Kalau perlu uangnya Pak Prabowo dibagi-bagi. Untuk bantu Gerindra di berbagai daerah kan. Iya. Yang penting jangan ambil uang rakyat. Iya, itu yang penting ya. Supaya, dan ini bukan cuma soal uang makan siang gratis ya. Tapi semua memang harus diperangi korupsi. Jadi ada Pak Jokowi di sampingnya Pak Prabowo, ada Gibran yang juga nggak perlu duit, nggak perlu korupsi juga. Betul. Dan kita PSI sebagai salah satu partai, kalaupun kita nggak masuk DPR pusat, kita sekarang sudah banyak di DPRD. Peningkatan suara PSI di daerah-daerah sejak masuknya Mas Kaisang itu luar biasa, Bung. Luar biasa. Naik itu 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu loh. Dan saya senang itu terjadi di berbagai daerah yang selama ini barangkali sering diabaikan oleh banyak pihak, misalnya kayak NTT, di Papua gitu ya. Nah, tentu aja Anda bisa mengatakan, tapi benar nggak PSI nanti akan bisa memegang teguh janjinya? Ya ini saya sih percaya sama para pimpinan PSI, apalagi Mas Kaisang. Di situ juga ada Grace Natali, ada Raja Juli Antoni, orang-orang yang memang bersih, orang-orang yang berani, orang yang tulus gitu ya, orang jujur. Jadi saya sedang menghadapi Indonesia dengan mata yang berbinar-binar, bahagia. Nah, jadi artinya gini, marilah kita tunggu waktunya dalam pengumuman resminya nanti ya. Sekarang dalam proses perhitungan. Lalu kalau misalkan ya terjadi dan tercapai 4%, Anda masuk di Senayan ya. Dan dan belasan orang yang di seluruh Indonesia ya, mungkin sampai 20-an kan di DPR. Ya mungkin belasan. Oh, belasan ya. Tapi udah luar biasa itu. Luar biasa. Dan ya mestinya memang yang belasan ini menjadi teladan buat seluruh PSI dan juga seluruh partai yang lain. Bahwa kalau Anda masuk DPR, Anda seharusnya melakukan ini. Sebagai contoh, ketika di kampanye, ketika saya menjalankan kampanye, menarik itu. Saya itu mendapat masukan yang menyedihkan, yaitu bahwa para anggota DPR yang sudah terpilih, yang dulu dipilih dan dulu pernah berkampanye di daerah tersebut gitu ya, itu nggak pernah tuh datang ketemu dan mengatakan masalah Anda apa. Orang anggota DPR itu sering lupa bahwa atasan dia, majikan dia yang harus dia layani itu adalah rakyat. yang memilih dia dong. Jangan ketua partainya. Jadi seperti Anda yang 40.000 itulah. Kan gitu. Dan 40.000 itu akan bertambah dengan luar negeri. Luar biasa. Saya sudah melihat di berbagai daerah, berbagai negara di luar negeri, di kota-kota seperti Los Angeles tadi, itu kan luar biasa membahagiakan. Nah, sekarang kembali ke tadi, saya ingin mengatakan bahwa dengan begitu banyaknya orang-orang Indonesia yang ternyata masih percaya pada politik gagasan dan memilih orang-orang yang dia pikir adalah orang-orang yang akan memerangi korupsi, bukankah itu adalah modal yang sangat penting? Dan ketika di dalam DPR, ya mestinya memang PSI keep their words. Dan ini sudah dibuktikan kemarin kan, ketika 5 tahun pertama sudah ada di beberapa tempat, mungkin tidak banyak dikutip oleh berita, tapi ada anggota-anggota PSI yang diberhentikan. Diberhentikan. Yang anggota DPR, maksud saya anggota DPR PSI, DPRD itu oleh si PSI dibilang Anda keluar aja karena Anda memarkup. Dan Anda harus tahu ya, markupnya tuh bukan miliar, bukan ratus juta, bukan puluhan juta, belasan juta aja kok. Markup itu sesederhana bahwa saya nggak tahu kasusnya persis, kata orang ya ada kenaikan, ada pembengkakan anggaran dari yang seharusnya misalnya hanya 10 juta diklaim 25 juta, naik 15 juta. Itu aja diberhentikan. Bagus dong. Bagus. Dan itu yang ingin saya katakan, nanti 5 tahun ke depan PSI akan
semakin banyak berada di DPRD daerah kan. Ya. Mereka harus mencontoh apa yang sudah dilakukan DPRD DKI Jakarta. Ya. Kalau sekarang di berbagai daerah masalahnya anggota PSI di DPRD daerah itu paling 1-2 orang. Jadi kita juga agak susah untuk berharap mereka menjadi yang mendobrak atau yang membongkar kan. 1 orang, 2 orang lawannya 100 misalnya. Nah sekarang Anda juga bisa bilang, taruhlah yang masuk ke DPR pusat akhirnya 15-16 orang. Tapi kan DPR-nya 500. Iya. Cuman tolong pikirkan kalau 15 orang ini berisik. Iya. Pasti. Ngomong di medsos. Iya. Bla bla bla. Kan ini mengganggu yang 500. Iya. Dan menciptakan suasana baru. Baru. Jadi malu untuk tidak mewujudkan janji rakyat. Betul. Karena komisi-komisi yang ada di DPR kan belasan. Dengan ketemu belasan aja taruhnya satu. Itu udah seperti lilin di tengah kegelapan itu, Pak. Hampir pasti ujung-ujungnya satu komisi 1 orang. Justru itu, jadi karena bagus. 1 orang ini, ya Anda bayangkan kalau Grace Natali ada di komisi X gitu ya. Tapi kalau di tingkat nasional, Bung, itu sangat luar biasa. Ya. Karena medsos di tingkat nasional itu, wah sangat. Betul. Iya, viral. Betul. Iya. Salah satu yang bisa juga lolos tuh istrinya Giring Ganesha. Ya, itu hampir pasti tuh. Kalau kita lolos 4%, ya. Dia juga. Nah, Cynthia ini nggak terkenal, artinya nggak banyak orang tahu, tapi dia itu aktivis pada dasar. Aktivis dalam artian bukan aktivis LSM ya, tapi orang yang aktif dan berbicara pada rakyat, ya memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah bayangkan, kita tinggal kompor-komporin nanti. Cynthia jangan takut ya, di komisi ini lawannya barangkali berapa puluh orang, cuman ngomong. Tapi saya juga selalu bilang PSI nggak usah khawatir, karena di situ at least ada Gerindra. Yang menjadi sahabat kan. Iya dong. Gerindra itu kan memang sudah menganggap kami itu sebagai adik gitu. Kenapa merasa begitu, Bung? Saya rasa karena Pak Prabowo-nya sangat mengapresiasi. Waktu kedatangannya pertama dulu ya. Betul, dan dia mengapresiasi PSI ya sebetulnya kan. Jadi dia sudah tugaskan itu. Gerindra. Dia mengapresiasi PSI, maaf saya potong, itu karena anti korupsi itu. Mudah-mudahan begitu. Enggak, memang begitu karena. Memang begitu ya? Ya, loh. Saya udah bilang tadi kenapa saya juga sangat bergembira dan bahagia karena pidato itu baru pertama setelah ini. Belum resmi dia. Udah dibangun anti korupsi itu, jiwa anti korupsi itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan pasti inline dengan PSI. Inline banget dan kita bisa gunakan pidato ini untuk menjawab orang-orang yang suka nyinyir-nyinyir kan. Itu kan kayak janji dia. Komitmen. Harusnya komited. Terhadap itu. Iya, betul. Nah, kemudian Bung, sekarang ada suatu masa di mana orang berpikir untuk pilkada DKI sekarang ini yang rame ya. Dan menurut Anda gimana pilkada DKI ini? Apakah memungkinkan misalnya Anies kembali lagi contoh? Beberapa hal yang harus diingat adalah DKI dalam 5 tahun ke depan tidak akan lagi menjadi DKI seperti yang kita kenal selama ini kan. Ya kan IKN udah pindah. Boleh, bukan ibu kota lagi. Bukan ibu kota lagi. Baik. Pemerintah pusatnya sudah pada pindah. Pusatnya di sana sekarang. Sehingga sudah menurun sebetulnya. Menurun apanya ya? Magnetnya, auranya. Iya, jadi udah kayak pilkada biasa aja. Pilkada ya oke gitu ya. Nggak tahu apakah dia tetap menjadi pusat bisnis atau tidak. Mungkin iya. Kalau pusat bisnis pasti. Iya. Jadi duit masih pasti. Jadi masih nggak bisa sepenuhnya kayak pilkada biasa karena ini di sebuah metropolitan penting kan. Tapi kalau betul juga akan diturunkan menjadi saya lupa namanya. Jadi yang lebih kuat sebenarnya wali kota. Sementara gubernur tuh lebih ke seperti gubernur di Jawa Tengah yang menangani kota-kota. Dulu kan Jakarta itu sekaligus provinsi dan kota kan. Kalau nantinya kan akan diubah strukturnya atau formulanya sehingga sebetulnya kota-kotanya lah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur gitu kan. Sehingga si gubernur itu lebih ke fungsi gubernur koordinasi yang sekarang seperti Jawa Tengah. Dia sendiri tangannya tidak langsung menjangkau operasi-operasi di
di daerahnya. daerahnya. Iya. Jadi benar juga not really that important dibandingkan masa sekarang. Iya. Tapi kalaupun tadi Anda menanyakan Ya, ada beberapa mantan gubernur akan kembali. misalnya Pak Misalnya Anies. Pak Anies. Menurut Anda gimana? Ya Pak Anies kalau sekarang udah kalah dari Presiden mau ngapain? Itu kan pertanyaan besarnya itu. Dia nggak punya partai, Iya. dia udah keluar dari dosen, ya. I don't know dia akan menjadi apa. Jadi Betul. sangat mungkin, ya. Iya, Mungkin PKS lagi akan Iya, memajukan dia di betul. Jakarta. Sangat Jadi mungkin ya. sangat mungkin. Iya. Ya. Tapi setelah mengatakan sangat mungkin, ya nggak usah terlalu dikhawatirkan. Oh iya. Ya karena kalaupun sekarang dia menjadi seorang gubernur dari sebuah wilayah yang menjadi pusat bisnis, ya tapi kan kalau dengan otoritas yang tadi saya katakan sudah tidak sebesar dulu, yang mestinya kalaupun akan ada korupsi, korupsinya juga korupsi yang lebih mungkin minimal atau mungkin lebih kurang. Nah, kemudian bagaimana pendapat Anda tentang Ridwan Kamil akan maju di DKI? Saya termasuk orang yang menganggap betapapun orang mengatakan di Jawa Barat dia juga nggak hebat-hebat amat, tapi he's a good governor menurut saya. Dia adalah orang yang kita nggak dengar sama sekali tentang korupsi dianya ya. Saya nggak tahu apakah pemerintahannya korup atau enggak. Artinya anak buah dia. Tapi kan kita tidak mendengar itu dari soal Ridwan Kamilnya nggak ada kan. Sama aja dengan kita tidak mendengar Ganjar korupsi walaupun tidak bisa bangun jalan di sana. Oh enggak. Ganjar sudah diadukan IKTP. Apa? Enggak, sudah diadukan ke KPK. Iya. Karena dia menerima cashback dari insurance company dengan Gubernur Jateng mantan. Sekarang lagi diterima oleh KPK. Enggak, diterima berkasnya. Berkasnya ya. Nah, dari Indonesian Police Watch. Nah, jadi ada jadi salah ya ini pernyataan saya. Saya ingat tapi dia dulu KTP ya dulu ya. Tapi kan kemudian itu sudah dianggap selesai. Artinya, kalau sekarang ternyata dia dilaporkan kembali, ya saya nggak tahu. Iyalah, artinya kalau untuk DKI mungkin dia nggak akan menjadi salah satu kandidat lah, kan? Iya. Tapi tadi saya sedang Anda kan lagi tanya Ridwan Kamil. So Ridwan Kamil tuh mestinya kita anggap sebagai good candidate salah seorang calon yang baik ya. Tapi buat saya menjadi tidak terlalu penting karena Jakartanya sendiri sudah tidak menjadi terlalu penting saat ini. Dibandingkan dulu ya? Dibandingkan sekarang. Dibandingkan sekarang, sekarang. Gitu. Jadi dan ada banyak kok tokoh-tokoh yang menurut saya bisa menempati posisi-posisi penting. Sehingga memang menurut saya nggak tahu apakah ini bisa kita bicarakan sekarang. Pak Jeffrey Giovanni itu sempat melontarkan gagasan yang menurut saya brilian. Iya betul. Di sini juga dilontarkan. Namanya Koalisi Indonesia Maju Permanen. Ya, koalisi permanen. Oke. Namanya boleh apa aja katanya. Ya. Tapi dulu pertama kali dia menyebutnya Barisan Nasional. Tapi kemudian barangkali dia mendapat masukan dari berbagai Andi Balarange. Andi atau Rizal ya? Rizal malah peneliti dan advisor dari Golkar. Dan akan kita undang juga ke sini ya. Oke, good. Nah, jadi beliau mengatakan sama saya pada waktu itu karena memang saya lihat sebelum datang di sini di podcast Anda ada 500.000 viewers tuh. Yang sudah berhasil menempatkan diskusinya beliau itu tentang gagasan koalisi Indonesia Permanen. Tapi namanya Barisan Nasional, kan. Nah, kemudian dia mengatakan momentum sekarang bagus karena Pak Jokowi adalah seorang presiden yang memiliki approval rate sampai 80% dan terbiasa mengumpulkan partai-partai dalam satu visi dan misi lah, kurang lebih gitu ya. Jadi beliau ini mengatakan bagaimana kalau ada kesediaan Pak Jokowi untuk memimpin Barisan Nasional ini atau Koalisi Indonesia Maju ini dengan
mungkin disisakan 2-3 partai di luar. Oposisi. Nah, oposisi. Iya, dan gimana menurut Anda? Iya. Saya senang ya untuk membicarakan ini karena menurut saya itu memang gagasan yang brilian. Dan memang dilontarkan tepat pada waktunya. Ya. Momentumnya itu memang tepat sekali saat ini. Ya. Jadi begini, kita ini selama ini sejak reformasi dimulai, kan memang sangat percaya pada demokrasi. Ya. Dan ketika kita percaya pada demokrasi, kadang-kadang orang mengatakan demokrasi kita kebablasan. Ya. Apa yang dimaksud dengan demokrasi kebablasan itu tentu luas ya. Tapi salah satunya adalah kepercayaan yang berlebihan terhadap kalau orang dibiarkan bebas, sebebas-bebasnya, maka dia akan membawa kebaikan. Itu memang kaum radikal libertarian itu percaya itu, ya. Jadi kaum libertarian yang radikal, orang-orang yang percaya pada bebas sebebas-bebasnya, itu percaya bahwa dengan sendirinya orang-orang yang rasional ini, ya, kalau orang dibiarkan bebas tapi rasional, itu dia akan menemukan sendiri jawaban-jawaban terbaik buat kesejahteraan masyarakatnya. Jangan takut gitu bahwa orang berantem, tapi dia rasional kok. Tapi kan pengalaman di Indonesia, atau harapan itu di Indonesia harus kita diskualifikasi sedikit. Kenapa? Orang-orang yang radikal libertarian itu sebetulnya lahir dari masyarakat-masyarakat yang well educated. Ya kita bicara tentang Amerika Serikat, Inggris di masanya waktu itu, ketika belum hancur sekarang ya. Itu kan memang orangnya suka baca, suka diskusi, suka debat, masih substantif. Kalau berdebat substantif. Itu memang mereka menjadi percaya bahwa manusia, warga negara, terlepas dari kelas ekonominya, terlepas dari latar belakang pendidikannya, itu akan mengikuti hati nuraninya dan akal sehatnya. Dan ketika akal sehat dan hati nurani itu diikuti, maka mereka akan memberikan solusi-solusi yang tidak bersifat lagi individualis, tapi kolektif, yang membawa kebaikan buat mereka semua. Dan kalau ada orang yang mengajukan gagasan-gagasan yang menyimpang, itu yang bodoh, yang liar, yang binal dan seterusnya, itu akan dikoreksi sendiri kok oleh masyarakatnya. Jadi aman, tenang. Tapi pelajaran kita selama 20 tahun terakhir, 25 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata buat kita agak berlebihan tuh berharap masyarakat serasional itu. Saya kasih contoh, di Amerika udah nggak ada tuh serangan fajar. Orang dikasih duit 50.000, berapa? $3, $4 gitu ya. Mau dia, ya saya terima $4. Come on, gitu kan? Kalau di Indonesia kan masih merajalela. Walaupun kalau menurut saya belakangan ini ya sudah ada semacam tindakan yang berbeda. Jadi dia terima tapi nggak diikutin. Saya nggak tahu itu. Itu sekarang yang disebut-sebut cerdas itu. Nggak, saya mau bilang itu di kalangan mana? Boleh lah. Itu di kalangan mana? Saya takutnya di kalangan yang lebih bawah tetap nggak secerdas itu kan? Betul. Tapi kalaupun itu terjadi silakan. Itu terjadi, kita harus ingat bahwa si money politik itu harus tetap kita tolak. Oh iya dong, walaupun harus. Kita tahu bahwa harus. Orang toh tidak akan menurut sama yang memberi uang. Tapi kan ini menjadikan biaya politik kita mahal. Oke. Tapi kembali ke tadi. Apa yang terjadi selama 25 tahun terakhir, itu membuat kita harus mempertimbangkan kembali kepercayaan kita mengenai kebebasan tersebut. Sebebas-bebasnya. Ya. Nah, selama ini kita kembali supaya cepat kepada ide tentang pemilihan kepala daerah tadi ya. Dan kaitannya sama ide Barisan Nasional atau koalisi permanen jangka panjang. Jadi maksud jangka panjang 2025 sampai 2045. Iya. Ini saya mau bilang bahwa koalisi ini kan gini, kira-kira. Kalau saya nggak salah tangkap, koreksi saya kalau saya salah. Siap. Gagasannya adalah para pemimpin partai itu berkolusi, bertemu, berembuk, bekerja sama. Sehingga jangan sampai di setiap daerah nanti, bayangkan pada bulan Oktober November ada pilkada kan. Ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jakarta, ada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bla bla. 200-an ini kan? 200 titik gitu kan?
itu di setiap daerah berantem. Iya, itu dia. Konflik. Iya. Kadang ada yang pakai identitas, politik identitas, Ya. ada yang enggak, ada yang orang bisa memilih karena orangnya pemimpinnya calonnya pintar, ada yang enggak. Ada daerah di mana calon pemimpinnya sebetulnya pintar, tapi karena dia tidak punya dukungan dari kekuatan-kekuatan yang strategis di sana, ya dia nggak bisa menang. Ya. Ini gimana caranya ya untuk menjadikan pemilihan-pemilihan ini terkoordinasi? Iya, itu maksudnya. Tidak, betul ya? Ya, itu. Tidak menjadi semua yang semacam terberai secara sendiri-sendiri. Ya, bagusnya adalah memang dari sekarang kita sudah bicarakan kira-kira di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, itu siapa ya yang akan maju? Ya, dibicarakan di tingkat nasional. Dibicarakan di tingkat nasional. Dengan melibatkan orang daerah. Betul. Yang sama partainya dari atas ke bawah. Luar biasa itu kan? Kan bayangkan kalau itu adalah Gerindra dengan Golkar. Misalnya kan? Misalnya dengan Gerindra, Golkar dengan Demokrat. Dengan PAN. Dengan koalisi inilah. Ya, dengan PSI. Ya, dengan contoh, PSI. Ya. Rembukan. Si para pimpinannya ini rembukan. Ya. Lalu nanti akan muncul beberapa yang mencalonkan diri. Betul. Tetapi akan lebih takut dia karena dia akan mengukur jasnya, ukur dirinya. Karena ini kan sudah nasional. Nggak kaleng-kaleng lagi nih, nggak bisa main-main lagi dia. Betul. Biar dia punya duit banyak belum tentu berani dia berhadapan. Ini dia kelebihannya. Betul. Dan barangkali di Jakarta ini juga di-share kepada berbagai kelompok-kelompok strategi, dengan sendirinya, bicara dengan Kadin, bicara dengan LSM, segala macam. Jadi akan muncul orang-orang kuat. Betul. Jadi nggak di setiap daerah, kan harusnya dari setiap daerah tuh bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah, bottom. Atas, ya, betul. Betul. Harusnya kan begitu. Ya. Cuma itu yang saya katakan, apakah kita masih percaya, masih harus percaya bahwa kalau semua itu dibiarkan masyarakat dari akar rumput yang menentukan sendiri, yang maju memang orang-orang terbaik. Apakah dalam hal ini tidak sebaiknya dari atas sudah ditawarkan orang-orang terbaik untuk masyarakat di daerah tersebut? Kalau itu mungkin mekanisme ya. Tapi enggak, saya mau bilang begini. Kalau orang yang betul-betul percaya pada demokrasi sesungguhnya, liberal kayak yang tadi saya katakan, radikal libertarian. Libertarian. Ya. Di Sumatera Barat, ya serahin aja kepada Sumatera Barat. Let them decide. Dan bukan decide, bukan let them plan. Biarkan mereka memilih orang-orang yang dari bawah ada preman, ada segala macam. Dialah yang maju. Terus partai-partainya biarkan nggak usah diganggu, biarkan partai-partai di Sumatera Barat lokal. Koalisi aja sendiri. Di sana di Sumatera Barat mungkin PKS ketemu sama Gerindra, ketemu juga dengan PDIP, memajukan nama siapa X gitu ya. Itu kan betul-betul dari bawah tuh, bottom up. Yang seperti sekarang terjadi. Ya, itu yang seolah-olah itulah yang paling ideal. Itulah yang paling demokratis. Ya. Kalau yang ditawarkan dengan Barisan Nasional ini, Koalisi Nasional Permanen ini, kan sebetulnya berbau elitis. Ya, karena idenya datang dari elit. Idenya datang dari elit. Apakah dengan cara bikin survei dulu atau enggak soal lain ya. Tapi yang memutuskan sebetulnya adalah elit. Di Sumatera Barat sebaiknya mengingat masyarakatnya begini, kita partai-partai yang ada di Jakarta itu duduk sama-sama dan memikirkan, ya tentu saja partai daerah Sumatera Barat dipanggil kan. Iya dong. Kita ketemu ya di Jakarta Gimana nih? Jangan berantem nanti di Padang, jangan berantemnya di Bukit Tinggi, di Jakarta aja. Dan berantemnya nggak melibatkan masyarakat, nggak perlu ada demo-demo. Oke? Udah diputuskan, oke, Sumatera Barat kita ajukan calon dari koalisi permanen adalah siapalah namanya. Mungkin di dalam koalisi itu ada konvensi. Nah, jadi bisa aja muncul mungkin jadi 5. Akhirnya mengerucut kesepakatan tadi balik lagi jadi 1. Seperti ini persis presidennya. Betul. Gitu. Jadi akhirnya misi dari partai ini adalah bagaimana menjaga visi misi yang sudah disepakati di atas pusat ini sampai ke daerah-daerah. Sebenarnya itu kan? Sebetulnya itu. Itu tidak mesti menjadi sesuatu yang bersifat memaksa. Tidak. Bisa saja di daerah ternyata akhirnya yang maju yang lain. Tapi sebetulnya semula sudah diarahkan. Disepakati. Ada kesepakatan gitu loh.
Jadi kalaupun mau ada yang berantem, berantemnya itu tidak berdarah. Berantemnya berantem yang ya. lebih soft. Ya. Barangkali juga ujungnya yang maju jadinya tidak ada 3 atau 4 calon. Iya. Cukup calon dari koalisi sama calon dari oposisi. misalnya. Iya. Tapi mungkin satu calon yang dari koalisi ini juga mungkin sudah ada konvensi. Sudah ada konvensi di sudah ada pertarungan. Ya, mungkin 5. Akhirnya udah kamu aja lah. Ya, tapi nggak akan 5-5-nya turun di situ. Enggak. Nah, akhirnya nanti pencapaian 2045 dengan target-target menjadi negara besar itu akan lebih mudah. Lebih mudah, dan mungkin teman-teman atau penonton ada yang bilang, wah ini elitis banget. Tapi saya mau mengatakan, saya termasuk orang yang dulu sangat percaya pada liberalism. Bahkan sebagian orang mengatakan, kok bau-bau radikal libertarianismenya saya ada. Tapi pengalaman 25 tahun ini memberi saya pelajaran yang sangat berarti. Ya misalnya begini, hak orang untuk bersuara, ya kita harus akui dong, hak kita untuk bersuara sekarang sudah jauh lebih baik terjamin, kan? Iya dong. Tapi akibatnya memang saking hak bersuara kita itu dilindungi, kan akibatnya bersuaranya jadi ya eksesif, jadi berlebihan, bisa mengucapkan apapun, menghina apapun, dan bikin demonstrasi yang kantor saya itu dekat KPU, jadi cuma jaraknya ratusan meter lah. Saya melihat itu hampir setiap hari kan. Ini kayak betul-betul nggak ada gunanya sama sekali. Tapi itu adalah hak yang dilindungi oleh demokrasi. Nah, dalam hal ini saya ingin katakan, kepercayaan kita terhadap demokrasi ini tidak boleh kita tinggalkan. Setuju. Kita harus percaya terus pada demokrasi. Tapi kita harus mempertimbangkan format-format, mekanisme-mekanisme, itu dia. Teknik-teknik yang boleh atau tidak boleh kita lakukan, atau sebaiknya kita kayak tadi itu konvensi yang tadi Anda katakan. Itu kan tidak legalistik. Itu konvensi yang dibikin oleh 3-4 atau berapa koalisi isi taruhlah 5 gitu. 5 partai. 5 partai, ya. Nggak ada paksaan di situ. Nggak ada. Tidak ada kekuatan, tidak militer ikut di sana, polisi ikut di sana, nggak ikut di situ, ya. Dan kemudian kita paling tidak bisa membantu agar berantem di daerahnya itu tidak lagi bukan barbarik, sepanas seperti yang terjadi sekarang. Betul. Itu saja. Dan mudah-mudahan nantinya akan bisa dihasilkan pemimpin-pemimpin yang dari pusat sudah dibayangkan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa memajukan daerahnya dalam koordinasi dengan pemerintahan pusat. Betul. Karena sekarang ini kan seringkali kita juga mendengar, saking kita percaya pada otonomi pemerintah daerah, ada pemerintah daerah yang menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya di pusat sudah dianggap sebagai it was not supposed to be like that. Itu 100% yes. Terjadi kan? Dan dicoba membuat sebuah pandangan-pandangan lain dengan misi negara gitu loh. Berubah. Dan jadi idle kan Pak, uang itu kan? Betul. Iya dong. Tidak akan eksesif. Apalagi Anda sudah mengingatkan, bahwa Prabowo sudah mengingatkan, jangan korupsi. Itu dia. Jadi sekarang jangan korupsinya bukan hanya kepada si Gerindra, tapi juga kepada semua partai. Apalagi yang paling puncak tadi Anda katakan, di atas si koalisi permanen ini adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi biar gimana pun dia usianya tuh seusia saya, ya. Jadi sebenarnya nggak tua-tua amat. Enggak. Tapi dia bisa dilihat sebagai seorang tua yang bijaksana, yang kalian daripada berantem terus ada saya, ya. Saya yang mengawasi, menyatukan, gitu, supaya jangan Pak Erlangga sama Pak siapa, Pak Prabowo atau siapa terus berantem. Udah duduk sama-sama, kita pikir-pikir kan. Tapi kalau apakah ini akan mematikan demokrasi? Enggak dong. Enggak. Karena masyarakat kan tetap bisa bersuara, bisa menolak, bisa demokrasinya itu masih hidup karena ada konvensi. Orang nggak bisa memaksakan keinginannya, nggak bisa kan. 8 partai atau 6 partai muncul satu-satu nanti. Dia lakukan konvensi dan sepakat ini yang terbaik, udah. Betul. Justru nanti pemimpinnya itu akan ngantri. Betul. Terjadi kaderisasi. Orang-orang terbaik akan muncul. Betul. Dan nantinya orang-orang yang terpilih itu, karena dia tahu nih,
dia pada dasarnya dipilih oleh sebuah koalisi. Ya, Ya. ya. Yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Ya. Presidennya adalah Prabowo. Ya. Ya. Dia tidak akan menjadi orang-orang yang membangkang terhadap Pak Prabowo, terhadap koalisi. Dengan sendirinya. Jadi kebijakan di Jawa Barat dengan Jawa Tengah akan inline dengan kebutuhan daerah. Persis. Yang disepakati oleh pusat. Betul. Jadi semua resources yang dibangun itu akan terberdaya dengan baik. Ya. Jangan seperti sekarang ada pengusaha yang kaya, dia bisa bayar semua itu, tiket dibayar segala macam. Betul. Ternyata dia korup. Akhirnya harus dibiarkan, kan demokrasi menghasilkan itu. Betul. Ya kita tuh sabarlah dulu, kita 5 tahun tidur kita. Kira-kira itu yang mau dicegah. Betul, luar biasa, Jeffrey Giovanni itu luar biasa. Itu. Betul. Saya sangat suka sama gagasan itu. Dan buat para penonton, pasti penonton ada yang menganggap ini akan agak bertentangan dengan demokrasi. Saya akan katakan tidak sama sekali. Tidak ada yang bertentangan. Dan barangkali memang kita sepakatilah, kita kurangi kebebasan tanda petik ya. Kurangi itu tanda petik. Tidak ada sebuah reduksi terhadap hak asasi manusia. Kita kurangi dengan bayaran, dengan imbalan, kita akan memperoleh sebuah Indonesia yang lebih maju. Itu ya. Terima kasih Bung. Jadi sama-sama. luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan PSI masuk ya. Amin. Ke Amin. parlemen ya. Amin. Dan Anda masuk sana.